Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus. Kali ini kita akan membahas politisasi agama atau politik identitas bersama narasumber kita Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, menjelang 2024 ini isu politik identitas, demikian juga politisasi agama itu kembali mencuat. Kemana sasarannya menurut Ustadz Ismail? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya agak aneh ya. Mengapa orang sekarang ribut dengan politik identitas, dan identitas yang dimaksud di sini adalah agama, dan agama yang dimaksud adalah Islam. Gitu. Jikalau kita ini konsisten atau konsekuen dengan apa yang disebut kedaulatan rakyat di dalam sistem demokrasi, dan kedaulatan itu adalah bentuk konkret dari aspirasi rakyat, dan aspirasi rakyat itu boleh apapun, termasuk ketika dia mendasarkan aspirasinya kepada agama gitu. Jadi tidak ada soal sebenarnya. Karena itu sekali lagi ini sungguh aneh gitu. Kenapa tiba-tiba soal itu mengemuka ini hari? Sementara kita tahu di belahan dunia lain, di Barat khususnya yang dianggap sebagai kiblat demokrasi, hal seperti itu tidak pernah dipersoalkan. Bahkan kalau kita menengok Jerman, itu di sana itu berkuasa lebih dari 50 tahun Partai Uni Kristen Demokratik. Jadi dari namanya itu sudah pakai Kristen. Kalau di Indonesia ini saya kira yang eksis sampai ini hari tidak ada yang disebut dengan partai, menamakan dirinya dengan partai Islam gitu. Kalau partai Kristen pernah ada dulu ya? Ya, Kristen ada gitu. Tapi di Barat sampai ini hari ada, dan dia berkuasa. Disebut-sebut lebih dari 50 tahun, bahkan sampai sekarang masih berkuasa gitu. Dan itu tidak menjadi soal. Tidak pernah orang di sana itu mengatakan bahwa ini harus dihilangkan karena ini tidak sesuai dengan demokrasi segala macam. Makanya ini sebenarnya aneh. Nah, mengapa ini timbul? Saya kira ini tidak bisa dilepaskan dari ada dua. Yang pertama itu adalah kenyataan menguatnya spirit Islam di dalam khususnya dalam politik. Sebagaimana dilihat pada kontestasi Pilkada DKI tahun 2017 dulu, yang kemudian dan itu sedikit banyak diwarnai oleh spirit Islam ya, atau sentimen Islam di dalam aksi Bela Islam 212, dan akhirnya kan jago mereka itu, kandidat mereka yang didukung begitu rupa kalah gitu. Jadi ada semacam kekhawatiran semacam itu. Nah, tetapi kan itu meskipun ada yang mengatakan ini terulang pada Pilpres atau Pileg 2019, tapi akhirnya kan apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi gitu. Dengan segala cara calon mereka menang. Nah, mungkin itu yang mereka khawatirkan, bahwa kekuatan politik Islam itu akan mengemuka, naik pada kontestasi politik 2024. Itu satu. Kemudian yang kedua, memang ada semacam nuansa Islamofobia ini hari, yang itu selain faktor lokal juga ada faktor global. Kita tahu setelah War on Terrorism, Barat kan meluncurkan atau meluncurkan War on Radicalism, perang lawan radikalisme, yang itu kalau kita merujuk kepada Daniel Pipes, otak di belakang Rand Corporation, itu tujuan jangka pendeknya adalah melawan kelompok-kelompok fundamentalis atau orang-orang yang sangat anti Barat dan menginginkan Islam kafah, syariah kafah. Dan jangka panjangnya adalah memunculkan Islam modern atau modernisasi Islam, itu Islam yang ramah terhadap Barat. Ini konteks global. Jadi saya kira ini faktor yang kedua gitu. Karena itu kemudian mereka mencoba untuk menghentikan itu semua dengan meluncurkan narasi Islam identitas. Apakah ada kepentingan politik pragmatis Ismail terhadap calon-calon tertentu menjelang 2024? Ya, pasti kalau ditanya tidak ada yang mengakui, tapi kita bisa meraba
mungkin yang dia maksud adalah bahwa ada satu kandidat, sebutlah Anies Baswedan, itu yang dianggap bakal mewakili identitas Islam itu. Dan kandidat ini kan sangat potensial kalau kita lihat fakta survei, fakta sambutan di mana-mana, semangat luar biasa. Karena dianggapnya antitesis dari rezim yang ada gitu. Tapi sebenarnya kalau mereka konsisten dengan kedaulatan rakyat tadi, itu aspirasi rakyat, kan itu legal saja kan sebenarnya. Maka ini sebenarnya aneh jika dengan begitu lalu muncul, karena khawatiran lalu muncul narasi seperti itu. Ya, yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak itu ketika agama itu dipakai ya untuk merusak politik atau merusak negara. Apakah Islam bisa seperti itu, Ustaz, kalau dikaitkan dengan politik? Ada dua hal. Yang pertama, kita harus menolak politisasi Islam. Politisasi Islam itu menjadikan Islam sekedar alat untuk kepentingan politik. Contohnya apa? Contohnya dia non-muslim tapi pakai peci, pakai baju kuku, masuk pesantren gitu, sekedar mendapatkan dukungan. Atau mungkin bukan non-Islam, Islam yang sebenarnya hari-hari tidak pernah bicara tentang Islam, tapi menjelang pemilu lalu dia berpenampilan sebagai seorang yang soleh, katakanlah begitu, keluar masuk pesantren, mengumbar narasi-narasi agama. Itulah yang disebut politisasi Islam. Begitu kursi sudah dapat, dia lupakan Islamnya. Ya, ini tidak boleh. Nah, ini yang harus dicegah, dan ini yang harus dilawan, politisasi Islam. Tetapi kita harus mendukung, dan memang harusnya seperti itu, yaitu Islamisasi politik. Islamisasi politik itu adalah politik dengan cara Islam. Politik dengan cara Islam itu politik yang tidak menghalalkan segala cara. Politik yang mengerti halal dan haram. Ini hari politik itu justru sudah mengarah kepada gaya-gaya machiavellistik gitu. Menghalalkan segala cara, termasuk hukum itu digunakan untuk kepentingan politik, bukan untuk menegakkan keadilan. Nah, yang begini nih yang semestinya harus kita perangi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa orang tidak boleh khawatir terhadap Islamisasi politik, karena Islamisasi politik akan membawa politik itu menjadi politik yang rahmatan lil alamin. Apa yang menjamin itu, Ustaz? Yang menjamin adalah satu, keimanan, yang kedua ketaatan kepada syariah itu kan ada halal dan haram gitu. Dan tidak pernah ada Islam itu menghancurkan negara. Apa buktinya Islam menghancurkan? Yang menghancurkan negara kalau di konteks Indonesia pada masa lalu hampir-hampir adalah komunis kan. Dan sekarang yang sudah pasti adalah kapitalis, liberalis. Lihat itu bagaimana sumber daya dikeruk begitu rupa tanpa menyisakan untuk kebaikan rakyat di negeri ini. Emas di Freeport diambil, sementara Irian Jaya tetap aja tinggal seperti itu gitu. Liberalisasi budaya, liberalisasi hukum segala macam itu, liberalisasi ekonomi yang akhirnya membuat orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Nah, itu yang harus dianggap sebagai membahayakan negara, bukan Islam gitu. Islam hadir itu secara normatif disebut rahmatan lil alamin, dan secara faktual Islam bisa memberikan alternatif bagi pengaturan kehidupan masyarakat dan negara, menggantikan sekularisme, kapitalisme, liberalisme, pun juga dengan sosialisme dan komunisme gitu. Baik, Sesmen. Terakhir terkait dengan tadi politik identitas ya. Saya ingin berubah menjadi identitas politik. Identitas politik itu kan suatu yang seharusnya memang ada. Siapapun manusia pasti punya pilihan. Bagaimana seorang Muslim? Bagaimana seharusnya identitas politiknya? Identitas politik seorang Muslim itu ya politik Islam. Gitu. Kalau tadi kalau kita berikrar bahwa hidup mati kita itu lillah, lillahi rabbil alamin, itu berarti kan ada hidup yang lillah, ada yang lighairillah. Ada keluarga lillah, ada keluarga lighairillah. Keluarga untuk selain Allah. Begitu juga ada ekonomi lillah, ada ekonomi lighairillah. Pun ada politik lillah, ada politik lighairillah. Mestinya kita sebagai seorang Muslim, identitas politik kita itu lillah, untuk Allah gitu. Artinya ini politik dalam kerangka ibadah. Bukan politik lighairillah. Politik lighairillah itu berarti politik yang bukan dalam kerangka ibadah. Politik sekedar untuk kekuasaan semata-mata. Ketika kekuasaan diraih, untuk menumpuk kekayaan untuk kekuasaan lagi, begitu seterusnya, tanpa mengindahkan halal dan haram, tanpa mengindahkan penderitaan orang lain, tanpa mengindahkan keadilan dan sebagainya gitu.
Dan itu yang sebenarnya ini yang terjadi gitu. Makanya aneh orang-orang yang sudah merusak begitu rupa, lalu dia berbicara tentang larangan orang punya identitas politik Islam gitu. Sementara yang justru telah menimbulkan kerusakan itu adalah mereka-mereka itu. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi diskusi singkat kita dengan Ustaz Ismail Yusanto tentang politik identitas yang intinya seorang muslim harus memiliki sikap yang jelas dalam berpolitik, yaitu berdasarkan Islam untuk kepentingan Islam dengan menegakkan Islam. Itulah identitas politik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.